ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itulah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga masih bisa kita melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fi abada. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang wajibnya mengamalkan semua isi daripada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Yang kira-kira artinya, andaikan Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berfikir. Quran surah Al-Hasr surah ke-59 ayat ke-21. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan ini kita berada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan identik dengan bulannya Al-Quran. Karena itu Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Quran. Di bulan ini Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, juga sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu ada di dalam Al-Quran, dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Terjemah Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali bahwa di dalam ayat itu Allah mengatakan Al-Quran adalah petunjuk. Maka manusia yang waras pikirannya pasti dia akan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman di dalam kehidupan. Oleh karena itu kita melihat sayangnya hari ini, saat ini Al-Quran tidak lagi diamalkan secara sempurna. Bahkan masih kita memilih-milih di antara daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, yaitu sebagian ayat Al-Quran hanya kita amalkan sebagiannya saja, termasuk di antaranya aspek ruhiyah spiritual seperti dalam ibadah salat, puasa, haji dan lain-lain. Tapi aspek-aspek siasah seperti politik, urusan masyarakat hingga negara, hal ini masih diabaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ayat yang mengandung kata kutiba. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, banyak ayat yang berbunyi kutiba. Tidak hanya kutiba alaikumusiyam, tetapi banyak juga ayat-ayat lain daripada ayat Allah yang berbunyi kutiba. Sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quran, sebelum juga surah tentang kewajiban berpuasa, ada ayat yang bunyinya sama juga kutiba, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital.
Dalam ayat lain juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Sama bunyinya dengan perintah daripada diwajibkannya berpuasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa umat Islam hari ini, kalau ayatnya berbunyi kutiba alaikumusiyam, kita menyambut dengan luar biasa. Tetapi bagaimana dengan kutiba-kutiba yang lain? Ini pertanyaannya bagi kita. Kapan kita akan menyambut seruan daripada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita menerima sebagian daripada ayat Allah, lalu kemudian kita menolak daripada selain ayat-ayat yang lain daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi kita lihat hari ini adalah bahwa kita mengambil hukum-hukum selain yang bersumber daripada hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mengamalkan dan menerapkan seluruh daripada ajaran Islam. Jika kita tidak mengamalkan seluruh daripada ajaran Al-Quranul Karim, bahkan mengabaikan sebagian daripada ayat Al-Quranul Karim, maka kita termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, yang artinya jamaah sekalian, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku mengabaikan daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan bahwa ada 3 golongan orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Yang pertama yaitu orang yang dia tidak pernah mau membaca Al-Quran. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang tidak mau membaca Al-Quran, maka termasuklah dia kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuklah dia seorang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran menurut penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dia mau membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mau memahami isi daripada ayat Al-Quran, maka ini juga masih termasuk kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga ialah yaitu orang yang dia mau membaca Quran, mau memahami isi daripada Al-Quran, tetapi dia tidak mau mengamalkan isinya, maka ini juga masih dianggap orang yang mengabaikan Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, maka marilah kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Bahkan tidak cukup hanya membaca bahasa Arabnya saja, tetapi kita juga memahami isi daripada ayat-ayat tersebut, agar Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Karena kita adalah orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita akan menjadikan Quran itu sebagai petunjuk kalau kita tidak mengetahui apa isinya? Oleh karena itu, jangan kita mencukupkan diri dengan hanya membaca bahasa Arabnya saja, tetapi juga kita harus memahami apa isi daripada ayat Al-Quran itu. Kemudian kita renungkan, barulah Al-Quran itu akan menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak cukup sampai di situ, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selain kita telah membacanya, setelah kita memahami, kemudian bagaimana kita mengamalkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, barulah kita termasuk kepada orang yang tidak dianggap mengabaikan Al-Quran, sebagaimana yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Furqan tersebut. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah mengatakan di dalam ayatnya tersebut tadi, Allah mengatakan la anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini, kata Allah, Allah turunkan kepada sebuah gunung, maka kamu pasti melihat gunung itu terpecah belah dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut karena apa? Takut tidak bisa mengemban amanah, takut tidak bisa memuliakan daripada Al-Qur'anul Karim. Menurut para ulama tafsir, ayat ini merupakan sindiran bagi manusia. Kalau gunung yang begitu besar dan kokoh saja, kalau Allah turunkan kepadanya Al-Quran, maka dia akan merasa takut dan hancur berkeping-keping dikarenakan takut kepada Allah, tidak bisa mengemban amanah yang diberikan. Bagaimana kita dengan manusia yang Allah berikan kita kepada Al-Quran? Banyak kita melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka mewiridkan Al-Quran,
tetapi sedikit pun hati mereka tidak tersentuh, hati mereka tidak tergetar mengimani dan memahami ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bahwa manusia yang tidak tersentuh hatinya dengan membaca Al-Qur'an berarti hatinya lebih keras daripada gunung yang berdiri kokoh tinggi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini bulan Ramadan, marilah kita kembali kepada Al-Qur'an, tidak hanya membaca, tidak hanya memahami, bahkan bagaimana agar kita bisa mengamalkan seluruh daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa memilih-milih lagi di mana daripada ayat Allah yang kita amalkan. Bahkan seharusnya kita mengamalkan seluruh daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana tadi disampaikan oleh khatib. Bahkan tidak hanya satu ayat yang berbunyi kutiba, ada kutiba-kutiba yang lain. Kutiba alaikumul kitab, kutiba alaikumul qisas. Bahkan ini sama wajibnya sebagaimana diwajibkan puasa Ramadan bagi kita umat Islam pada bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita selesai dari bulan Ramadan ini, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bahkan nanti setelah 1 Syawal kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yang semakin bertambah keimanan, semakin bertambah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketakwaan itu kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang orang-orang beriman khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dan surga itu hanya diperuntukkan uiddat lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu pegang teguhlah iman dan takwa kita, karena takwa merupakan kunci bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melepaskan takwa itu, maka pegang teguhlah takwa kita. Kalau orang mengatakan at al cost by all means, dengan resiko apapun, dengan segala perjuangan, pertahankan iman dan takwa kita. Jangan pernah korbankan takwamu demi meraih dunia, jangan pernah korbankan takwamu demi meraih jabatan, jangan pernah korbankan takwamu demi mempertaruhkan dunia yang hanya bersifat sementara. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim.